kita harus cari lahan, kita harus cari tempat, gitu kan. Mungkin kan di rumah juga ada neneknya tuh, jadi ya bukan gue juga sih. Nah, dari sini berarti aku jadi nangkep nih Mak. Kalau mesin preview Bu. Ketemu lagi Barengan sama Mak Sum dan Makrum di Rumpi Unik Pertanian Indonesia. Yeay. Apa kabar nih? Udah lama kita nggak ketemu ya. Satu minggu sih. 4 minggu ya. Oke, semoga sehat-sehat semuanya buat showroom. Sobat Rupi. Sobat Rumpi, kangen banget loh kita seminggu gak ketemu ya. Jadi pastinya udah banyak banget update-update yang mau kita rumpiin hari ini. Betul. Ya, jadi rumpi-rumpi yang berkualitas pastinya ya buat nambah pengetahuannya Sobat Rumpi semuanya. Betul. Dan biasanya yang kita bahas tuh sebenarnya nggak pernah jauh-jauh ya. Betul? Mak, karena kita bahas kayak misalnya minggu lalu kita bahas topik apa, kan minggu ini pasti kita highlight lagi, ya kan? Betul. Kita rumpiin lagi gitu loh di sini. Betul, karena apa ya, supaya Sobat Rumpi yang ada di sana juga benar-benar ngeh nih, ya, benar-benar paham nih dengan bukan kisah sih ya, kejadian-kejadian pertanian yang seputar pertanian yang ada di Indonesia. Betul. Yang lagi ngehits sekarang ini, Bener. yang lagi sering banget diomongin, muncul terus di berita apa aja, terus Mm-mm. mungkin beritanya sama, cuman kalau generasi zaman sekarang bilang tuh POV, point of view-nya beda-beda. Beda-beda. Kan? Kayak pertama kita pernah bahas dari POV-nya government atau pemerintahan, terus kemarin kita bahas dari POV-nya petani, terus kita bahas dari generasi-generasi lainnya juga, ya kan? Tapi ngomong-ngomong hari ini kita mau bahas apa nih? Rumpi kita hari ini tetap sama tentang pertanian maksudnya. Oke, jadi kita bahas. Ya sama dong, nanti Sobat Rumpi udah bilang males ngeliatnya gitu kan. Juga. Ya pastinya berbeda. Topik-topik yang akan kita hadirkan buat Sobat Rumpi itu pastinya seru banget deh dan berbeda. Sama seperti topik kita hari ini, kita mau ngomongin apa lagi? Kita mau ngomongin tentang Gen Z kali ya yang nggak ada matinya. generasi Generasi milenial, generasi muda untuk saat ini gitu ya, yang memang masih kita hubungkan sama pertanian di Indonesia. Nah, karena mereka masih ogah-ogahan buat apa ya, jadi petani atau bahkan tune in atau ngerti atau sekedar pengen tahu untuk tentang dunia pertanian kan, kabarnya masih ogah-ogahan, katanya. Kenapa ya? Nggak tahu sih, tapi ngomong kenapa sih kita ngomong generasi kita sendiri gimana sih? Mak sih mau nggak sih jadi petani? Ini pertanyaan sulit. Sebenarnya dia bingung kalau ditanya, lu ngomongin generasi muda mulu, lu sendiri mau nggak sih? Aslinya dijawab jujurnya. Awalnya nih Mak, sebenarnya nggak mau awalnya ya kan, terus kita ngomongin ini, terus banyak banget update-updatean berita-berita dari negara kita atau dari negara-negara tetangga juga. Kalau ternyata sekarang pertanian itu banyak banget update-nya masuk dibantu sama teknologi. Oke. Nah, itu persentaseku yang tadinya nih Mak 100% nggak mau, sekarang jadi turun. Kok jadi turun jadi naik maksudnya? Jadi atas itu doang. Iya, sebatas itu. Loh. Jadi mau nggak sih? Nggak mau. Waktunya waktu itu memang ya sulit sih, secara tanah aja nggak ada. Oh gitu juga. Gimana dong? Pertanyaannya gimana dong? Tapi kita kan kemarin sebahas tuh, banyak loh bahan-bahan yang memang harus kita yang bisa kita fungsikan gitu loh. Jadi kayak botol. Iya. Ya kemarin sih coba di rumah, cuma jangan kan enggak sih. Jadi lebih kayak ada sisaan botol galon gitu kan, kemudian ada sisaan botol air mineral gitu kan. Secara kan di rumah juga ada neneknya tuh, jadi ya bukan gue juga sih. Tetap aja inisiatifnya kan
dari gue kan. Jadi kita bikin kayak ini cuma sekedar yang buat ini cabe, terus sayur bayam. Gitu. Ini tanaman-tanaman Tanaman selain padi kan? Iya, dong. Ini di rumah. Ya, dia masih skalanya masih belum petani gitu. Tapi setidaknya kalau ketika waktu mau masak terus nggak ada cabai di kulkas, kita bisa metik tuh di rumah. Nah, dari sini berarti aku jadi nangkep nih Mak. Berarti kan kalau kita ngomongin tentang pertanian dan generasi muda tadi, kan tadi bilang katanya salah satu alasannya adalah nggak punya lahan. Iya. Berarti udah nggak jadi alasan utama kan itu? Karena ternyata nggak ada lahan pun kita bisa. Gitu. Iya, cuman kalau kita ngomongin pertanian tuh kan kayak lebih apa ya? Iya, yang nggak cuma sekedar berapa botol galon, luasnya gitu ya. Itu kan kita juga perlu ngomongin, wah berarti kita juga harus butuh modal, ya, untuk bisa beli tanahnya dulu kali. Jadi kebukti bukan tanah ini nggak tahu. Ya, jadi kita harus cari lahan, kita harus cari tempat, gitu. Tapi mungkin kalau buat teman-teman yang generasi milenial di sana yang memang mungkin ada orang tuanya ya, orang tua sudah punya tanah, sudah punya lahan, ya itu mungkin bisa jadi alternatif sih ya, yang memang bisa untuk memulai menyukai pertanian. Ya kurang lebih kayak gitu sih Mak. Iya, karena memang yang kita tahu kan ini kan jadi untuk showroom Sobat Rumpi kita kan selalu ngangkat dari berita-berita yang sekarang lagi happening ya. Salah satunya yang kemarin kita baca juga dari CNBC News itu kan mengutip kalau problemnya saat ini tuh Gen Z itu ogah-ogahan jadi petani gitu. Karena salah satunya yang sifatnya pertanian itu monokultur itu loh Mak. Oh iya kan. Jadi memang ditanamnya adalah satu jenis gitu ya. Betul. Satu jenis tanaman, satu jenis yang memang butuh waktu ketika kita ngomongin panennya. Itu kan beberapa masa, ada jangka waktu yang pasti itu kan ngeling ke ya berarti kita harus nungguin sampai panen mampu ada duitnya gitu. Nah itu dia, itu tuh yang jadi tantangan ya sebenarnya kan. Nah, jadi salah satunya nih Sobat Rumpi yang bikin Gen Z males itu karena mereka menganggap kalau penghasilan jadi petani itu 1 tahun berarti jarang-jarang dong, karena kita nungguin panen kan. Rata-rata tuh ada 3 sampai 4 kali musim tanam doang kan? Ya betul. Jadi per 3 bulan atau per 4 bulan sih baru dapat duit. Itu dia. Sedangkan generasi saat ini itu kan mereka terfokus kalau bisa income-nya itu per bulan. That's why mereka merasa kalau kerja kantoran lebih kece. Kita nggak sih? Iya ya, kita lagi, kita mau diri sendiri lagi. Jadi lebih kece karena dapat gaji per bulan. Gitu kan. Nah kalau kita bicara petani ini ya lagi kan Mak, ya kan nungguin 3 bulan. Tapi ngomong yang dari kemarin di di berita itu di source yang kita cari itu sekali pendapatan tuh bisa 15 sampai 20 jutaan juga loh untuk petani-petani milenial itu. Oh, sampai panen. Betul. Sementara kalau kita ngomongin petani kan otomatis tidak di ibu kota dong. Tidak di kota metropolitan. Pasti yang masih dengan tanah yang banyak gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tinggal di daerah-daerah itu kan ya otomatis biaya hidupnya lebih kecil dibandingkan sama ibu kota sama kota-kota besar. Jadi dengan pendapatan segitu yang memang ada di daerah-daerah tersebut jadi pasti tinggi ya. Maksudnya bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup dan bahkan lebih, gitu kan? Betul. Iya nggak sih? Betul. Di sisi lain karena itu tadi harapannya kan sebenarnya lebih ke apa ya? Kalau tadi aku ngomongin tentang monokultur berarti kira-kira harusnya ada solusi lain dan yang mungkin bisa membantu teman-teman generasi muda ini mungkin nggak cuma nanam padi, bisa nanam yang lainnya yang mungkin kita bisa tetap dapat nggak nunggu 3 bulan gitu. Iya sih, tapi sebelum ngomongin ke situ, kalau kita ngomongin monokultur tadi yang jadi satu momok lagi adalah ketika nanti gagal panen gimana? Nah iya, nanti dong 15 juta. Nggak jadi, ya kadang rugi ya.
ya. Iya. Nah, karena sekarang dalam jangka waktu tiga bulan gitu kan, jam mungkin 3 bulan, ada mungkin 4 bulan, itu ketika kita mau mulai tanam kan seperti tadi Mak Sum bilang ya, kita butuh benih. Ya. Sepanjang perjalanan itu kita butuh apa sih buat perawatan lah ya, buat obat-obatan dan lainnya. Berapa keluarnya coba? Iya, Karena memang harus modal ya, walaupun memang kalau kita ngomongin modal, Sobat Rumpi sekarang memang banyak support dari lembaga-lembaga finansial, ya kan? Untuk mempermudah ya kayak UMKM kan hitungannya kalau petani kan nggak sih? Iya betul. Iya, dengan bunga-bunga yang terjangkau, bunga yang ringan gitu harapannya. Tapi kan tetap aja mereka berharap juga untuk petani-petani itu akan mendapatkan hasil yang bagus, tidak terjadi kegagalan panen gitu. Karena kalau aku jadi bayangin soalnya Mak, karena kan menuntut, ya namanya usaha, kita kan pasti berharap yang terbaik ya, showroom juga pasti pikirnya gitu. Cuman kalau misalnya terjadi gagal panen, ya betul berarti harus ada preventifnya ya. Maksudnya apa kira-kira yang bisa dilakukan? Gagal panen tapi nanti masih bisa dapat duit lagi. Berarti kita cari tanaman lainnya. Kita manfaatin tanaman lainnya yang mungkin bisa jadi alurnya tuh nggak berhenti di, misalnya kalau padi kan cuma 3 bulan doang nih, berarti kita cari tanaman-tanaman lain yang bisa sebelum 3 bulan udah ada gitu kan, jadi berkala ada terus gitu. Kita lakukan tumpang sari. Benar-benar. Jadi misalnya tuh di lahan padi itu kan bayangannya ya, kalau untuk padi itu kan dari 1 petak, 2 petak itu di tengah-tengah kan ada apa ya istilahnya, di tengah-tengah itu kan ada jalanan gitu kan, itu yang bisa ditanam sama tanaman-tanaman yang lain kan ya. Walaupun memang pasti jumlah panenannya juga nggak sebanyak padi, tapi at least ketika nanti terjadi kegagalan gagal panen ya, itu kita sudah ada preferensinya tadi kayak Mas Sum bilang. Jadi udah ada jaga-jaganya gitu. Benar. Ya, karena kalau kita di pertanian itu bergelutnya sama musim nggak sih? Oh iya, itu juga berarti itu Predictable kan? itu juga tantangan lainnya lagi kan kalau kita ngomongin musim. Iya ya kan? namanya banyak ternyata. Jadi memang ya mungkin ya kalau dari generasi milenial itu selain hal-hal yang tadi butuh modal, kemudian tantangan kayak yang musim juga banyak. Jadi itu salah satu juga yang menguatkan mereka nggak mau gitu. Tapi sebenarnya kalau aku bilang ya itu tuh bukan endingnya gitu tadi Mas? Iya dong. Iya kan? Ya karena kalau misalnya kita bicara ending tuh kan berhenti tuh. Betul. Ya kan kemarin juga kan aku bilang tuh sama Ma'ruf kalau misalnya ini pertanian gak diterusin, kita nggak makan nasi dong. Iya benar. Nggak makan jagung. Iya makanya sekarang juga sih tetap digalakkan gimana untuk generasi milenial ini mau untuk melanjutkan melanjutkan profesi ini. Itu maksudnya ini kita salah satunya juga mengajak semua generasi milenial loh untuk mulai mencoba gimana kalau kita menuju ke arah pertanian gitu ya. Salah satunya banyak banget yang sudah support pertanian dengan teknologi-teknologi. Betul ya. Ya. Jadi kalau misalnya ngomongin pertanian dengan teknologi, mungkin yang aku pernah lihat ya Mak, karena kan aku belum pernah nih Sobat Rumpi, aku sendiri nyobain di mana ke sawah gitu kan. Cuman yang pernah aku lihat kayak ternyata kita tuh bisa nyiram pestisida pakai drone. Itu kan juga sama kayak yang jadi kalau Indonesia mungkin masih belum ngomongin dengan government lagi juga ya. Kalau di Indonesia mungkin supportnya masih belum sejauh itu. Gitu. Tapi kalau di negara lain tuh kayak misalnya di Jepang, di Belanda itu kan memang petani-petani yang ada di sana. Gitu. Betul. Itu mengajak untuk anak-anak muda itu bertani dengan bantuan robot dan AI. Gila nggak sih? Nah, ini mungkin yang ditungguin juga. Ya. Itu kita mampu sih. Ya mungkin sih kalau jadi nggak ada kita ngomong di Indonesia yang mungkin masih belum dalam jangka waktu yang dekat ini, tapi pastinya nanti akan ke arah sana. Nah, itu tuh karena bayanganku sendiri nih ya Sobat Rumpi, Ma'ruf kalau misalnya kita terbantu sama robot tadi ya, terbantu sama AI juga, yang pasti kayak kerjaan bayanganku yang kerjaan petani itu jadi super repot, itu jadi bisa praktis.
Jadi bisa remote gitu kan. Kayak misalnya tadi kalau aku bilang pakai drone itu kan berarti kita nggak perlu nyiramin pestisida yang terjun ke sawah gitu kan. Cuma nungguin aja tuh drone jalan gitu kan. Kelar gitu loh. Nah itu sih mungkin bayanganku kalau misalnya memang benar-benar bisnis pertanian ini dibantu sama teknologi. Iya, cuman memang ya realistis aja sih nggak. Jadi maksudnya kayaknya juga nggak dalam jangka waktu satu sampai 5 tahun ini gitu aja, ya kan? Karena memang kita juga mengkomparnya dengan negara-negara yang udah maju di pertanian nggak sih Sobat Rumpik ya. Jadi kayak di Jepang ngomongin pertanian udah wow, udah melambung tinggi. Di Belanda pertaniannya gimana? Kok pertanian yang inti pokoknya aja sandang pangan pakannya mereka aja disupport sama pemerintah termasuk kesehatan ya kan. Jadi untuk yang di negara-negara lain yang kita compare lagi mungkin Vietnam, Thailand, itu juga ada ke tren-tren agrowisata. Maksudnya itu mungkin ya nggak cuma sekedar pertanian untuk pertanian tapi bisa agrowisata. Walaupun di Indonesia juga udah mulai agrowisata gitu ya. Betul. Harusnya juga mulai dikenalkan sama masyarakat awam nggak sih? Jadi pertanian itu menarik gitu, menarik untuk apa ya? Setidaknya kalau agrowisata itu kita bisa melihat bahwa oh ternyata kalau pertanian seperti ini menarik gitu loh. Jadi itu mengundang minat orang-orang yang berkunjung, benar nggak sih? Benar. Jadi ketika dia punya lahan, mungkin ya ada kepikiran juga, oh iya aku bisa buat tuh agrowisata kayak yang di daerah sana. Yes. Gitu. Jadi itu menstimulasi, menarik untuk warga-warga lain yang mungkin di luar daerahnya itu untuk bisa mencoba ke pertanian. Karena kan mereka juga tentu dapat penghasilan juga kan? Yes. Kalau kita ngomongin agrowisata. Yes. Dan kelihatan lebih menariknya tadi Mak. Karena ada kata-kata wisata Iya. gitu. Dan itu pasti dikemas kan? Betul. Iya. Jadi kan pasti kalau ngomongin secara lokasi, secara tempat pasti lebih eye catching. Jadi orang-orang tuh pasti datang at least buat foto gitu. Benar. Paling enggak mereka datang dulu dan bagus di situ kan mereka dapat edukasi tuh. Iya. Mereka dapat oh ternyata kalau misalnya ke agrowisata isinya stroberi semua ya. Oh oke. Itu kayaknya lebih ke ini sih, lebih ke entertainnya Ya, karena aku taunya itu. ya makanya agrowisata kan banyak tuh. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin agrowisata nih, kayak kita emak ya, kita udah punya anak ya. Nah. Jadi kan biasanya tuh dulu zaman TK gitu ya, anak gue itu biasanya juga ada event kayak field trip gitu. Mereka mengenalkan apa sih, mengenalkan dulu sih cara menanam padi, gimana terus bajak sawah. Gimana cara kerjanya, atau enggak gimana Pak Tani kerja deh di sawah biasanya tuh gitu. Live in gitu ya. Kalau misalnya Mak Rum ngomongin itu, aku jadi kepikiran tadi kita ngomongin agrowisata tuh, terus kita ngomongin anak-anak kita yang mungkin udah mulai ikut field trip sekolahnya gimana diajak buat lihat dunia pertanian kayak gitu. Kayaknya ya Mak, lebih seru lagi kalau kita bicara dunia pertanian ini masuk ke ranah pendidikan nggak sih? Masuk ke sekolah, masuk ke Bisa pendidikan jadi gitu. sih. Ya karena selama ini kita di sekolah juga masih belum ini ya. Belum ada ya? Nggak ada. Iya sih. Tapi ada kan jurusan pertanian? Ada. Kalian ngapain? Jadi petani nggak? Wah, iya itu juga itu konsep loh, iya. Tapi bener gak sih ketika kita Sobat Rumpi juga dulu mungkin pas waktu masih kecil cita-citanya pengen jadi apa? Ada yang jawab petani nggak? Jujur nih, jarang sih. Iya kan? Kalau yang sekarang kan mau jadi wirausaha itu udah, mau dagang itu udah ada. Usaha, iya. Anak gue ditanyain pengen jadi apa, punya toko gitu. Ya tokonya berapa 10. Namanya toko apa? Toko ayam kayak McD. Kan sudah maksudnya dagang tuh nggak sesuatu hal yang apa sih? Suatu hal yang Awam. Ya awam atau mungkin kayak yang nggak ada prestisnya gitu loh. Ya kan? Nah ini Tapi nih. kalau mau jadi apa petani itu kan image-nya masih mungkin ini yang ngomongin lebih ke kayak faktor sosial ya. Ya. Nah, ngomongin tentang prestis tadi, mungkin juga akarnya itu karena di sekolah kita dulu kita nggak dikenalin gitu Mak.
petani itu siapa, fungsinya apa, tugasnya apa. Hasil pada waktu kita kecil nih, kalau kita belum jujur nih, Sobat Rumpi udah pasti jawaban kita tuh isinya jadi dokter, gitu kan? Polisi, ya. gitu memang. Iya gitu. Nah, karena pilot. iya yang keren-keren kan Iya, pokoknya. betul. Padahal kan karena waktu itu kalau misalnya aku mikir lagi nih, karena murni karena nggak tahu sih. Atau mungkin petani. juga nggak dianggap keren sih. Itu dia. Yang ada ini kan secara faktor sosial ya. Iya. Ya, jadi masih yang penting keren, duitnya dikit gitu nggak sih? Iya nggak sih? Jadi kayak lebih ke gimana orang melihat gue gitu. Iya. Ya. Sama dari ya kalau yang kerjaan-kerjaan tadi yang kita sebutinnya pakai seragam tuh. Betul. Penampilan ya. Kalau tadi kan nggak pakai seragam, cuma pakai topi caping sama baju biasa. Ya kan di Indonesia nggak menutup ini sih nggak menutup mata bahwa orang yang penampilannya keren tuh dianggap duitnya banyak. Dia keren gitu tadi. Kayak orang-orang yang ke showroom nggak pakai sendal jepit itu kan belinya cash ya kan, petani-petani itu juga duitnya banyak. Betul. Ya cuma kan masih belum maksudnya masih ada dipandang sebelah mata gitu. Iya nggak sih. Ini balik sama faktor sosial yang tadi sih. Benar, karena nggak dianggap keren. Jadi memang kita itu masih melihatnya yang penting keren walaupun mungkin duitnya nggak ada. Iya. Gitu kan melihat kan. Mungkin itu pikiran kalau kita udah makan gak sih? Artinya nggak perlu keren-keren, yang penting duitnya banyak gitu. Tapi kalau anak-anak muda generasi milenial ya, kalau kita juga milenial ya. Tapi kok kayaknya kalau dari penampilannya nggak oke itu kayaknya Tuh. udah di apa namanya sih? Jadi Pokoknya lo nggak punya dari yang ini, lo nggak punya duit gitu. Jadi ya memang Lo nggak mampu buat beli gitu kan. nggak perlu kemungkinan memang karena ya masyarakat kita sendiri kan Sobat Rumpi memang masih memperdulikan penampilan luar ya. Betul. Makanya jadi itu tadi yang aku Menambah bilang. lagi si generasi milenial agak ogah jadi petani. Iya. Iya. Karena nggak kerennya tuh dilihat dari sisi penampilan juga ya. Jadi sebenarnya ini sosial banget sih ya. Memang taraf hidup sosial yang memang negara kita sendiri juga masih menganggap bahwa ya tadi penampilan keren itu berarti ya lu keren semua gitu. Iya. Seisinya, Iya. berarti Bener. pintar juga. Gitu. Padahal belum tentu ya. Isinya udah kredit semua. Bayarnya belakangan ya nggak sih. Mending kalau nggak dibayar gimana? Iya benar. Iya. Jadi Tantangan baru lagi tuh. tapi ngomong ya, ini kan ada dua sisi nih. Kalau kita ngomongin generasi milenial gitu ya, Mak ya. Lu sebenarnya pilih yang mana sih? Mendukung untuk generasi milenial itu jadi petani atau nggak usah deh ngapain gitu? Ya pasti support sih, karena tadi balik kalau misalnya nggak ada yang nerusin ini dunia pertanian, terus yang ada kita akan impor terus, ya pasti. Terus nggak makan kita, karena ternyata sawah-sawah itu udah jadi rumah-rumah jangan-jangan, Iya. ya kan? Betul. Tadi Karena memang masih dari survei BPS pun 79% itu di 2024 ya, itu 79% petani itu masih di umur di atas 50-40, di atas 50 tahun. Jadi memang sisanya yang generasi yang di bawah 45 tahun. sedikit sekali kan? Iya, jadi memang solusinya kira-kira gimana dong? Supaya maunya nggak muter itu aja gitu kan? Supaya petani dianggap keren gimana, Mak? Kalau supaya dianggap keren ya yang pertama pasti kita harus Gimana dong Sobat Rumpi? Kira-kira supaya petani gitu ya, kita berkecimpung di dunia pertanian itu dianggap keren gimana sih? yang kalau aku nih ikut generasi-generasi sekarang, kita bikin konten. Oh iya, kan? benar. Kan sekarang semua jadi kontenin tuh, Mak. Iya, Ya kan? Kalau mau makan isinya makan doang, ada food vlogger, ya Iya, kan? benar. Terus kalau yang isinya makeup, lipstick, bedak segala macam, ada beauty vlogger, ya kan? Kita traveling, Traveling juga tuh dari yang paling traveling yang versi Backpack. murah, sampai versi mahal ada. gitu ya. Bisa tuh dicoba. Tapi kalau katanya orang lihat nggak sih ada vlogger-vlogger gitu? Jujur belum pernah sih, emang kayak belum tahu gitu. Luar negeri banyak,
ya negara kita yang aku belum pernah lihat. Iya sih, aku konten- juga konten follow YouTube sih itu. ada konten itu kayaknya di Indonesia, ternyata Terus? Malaysia. Ternyata sih. Tapi kan ini kan. Iya memang masih belum, tapi memang ada beberapa sih aku lihat yang di TikTok itu ada beberapa yang sobat Rumpi juga mungkin tahu ya untuk akun-akun TikToknya dari apa yang suka untuk upload untuk pertanian gitu karena mereka juga menjalani profesi itu gitu. Jadi memang tuntutannya kayaknya ya harus upload harus konten gitu ya, harus konten jadi supaya itu dikenal gitu, supaya lebih dikenal sama masyarakat lain dan juga konten itu kan lebih ke mengajak ya, mengajak Betul, untuk betul. teman-teman yang lain itu juga bisa atau ikut ke dunia itu, ke dunia pertanian ini. Gitu. Karena kalau kita lihat semua konten itu kan kayaknya seru ya. Benar. Kalau lihat akun-akun konten kreator khususnya di Indonesia itu kan sampai ada omongan semua hal itu bisa dikontenin. Benar. Nah, kita bisa coba pertanian juga dong berarti. Iya, Jadi, yang mulai dari apa? Konten pertanian yang sebelum kebayang sih. masih belum kebayang sebenarnya emang. Cuma ya dari singkat-singkat aja. Misalnya cara menanam cabai. Walaupun cuma itu doang. Siapin tanah, siapin ini, itu udah, gitu kan. Nah, cuman yang kayak gitu kayaknya belum pernah ada deh. Kan kalau kita ngomongin tentang pertanian sebenarnya kita bisa ngomong kalau pertanian luas banget. Tapi sampai hari ini juga, sampai hari ini juga belum ada yang berinisiasi gitu bikin. Tapi memang susahnya susahnya tuh kayaknya untuk menggerakkan minat nggak sih? Menggerakkan sih. minat tadi yang memang agak susah karena kalau kita konten tuh kita perlu modal kan. Iya sih. Jadi Iya. maksudnya bukan modal yang kita hitungannya gede ya, tapi kan kita butuh modal waktu, Iya. meluangkan, meluangkan apa sih benar-benar yang oke, aku mau mulai nanam ini sampai panen itu kan waktu juga kan. Terus mulai dari kritilan kecil-kecil gitu. Untuk kadang kalau generasi mager agak kalah nggak ya. Tapi ya yang penting sih pasti kalau untuk konten-konten viral itu juga maksudnya gimana ya, kadang kan hal-hal seperti itu nggak terduga ya viralnya itu nggak sih? Betul. Jadi kadang kita nggak tahu kalau itu tuh bisa viral. Tapi kadang kita lihat itu receh, tapi bisa viral. Nah, gitu kan. Iya. Nah, Makanya mulai aja dulu nggak sih? karena kita nggak ada tahu kan, itu jadi viral atau enggak. Bener. Gitu kan. Atau tadi, Mak, yang di rumah tuh tadi tanaman Oh iya, belum kontenin ya. bisa mulai itu di konten-kontenin. Itu tuh istilahnya aku tahu deh kalau yang di rumah tuh urban farming ya sekarang, ya kan. Urban farming. Nama kerennya sih itu. Urban Nama farming. kerennya tuh itu ya. Nanti juga bisa apa ya namanya ditambah gitu ya, ditambah sama dari jenis tanamannya, terus jumlah pot-potnya, sehingga bisa menghidupi untuk siklus rumah tangga itu sendiri. Oh gitu aku ya. jadi ingat sesuatu. Kalau Apa? ngomongin urban farming itu berarti yang pernah aku lakukan di hidupku adalah pada saat aku menanam kacang hijau di atas kapas. Pasti pernah kan? SD atau TK. Benar-benar kacang hijau yang berkecambah. Berarti aku jadi ingat salah satu yang pernah diajarin waktu kita sekolah cuma itu. Tapi kan kita balik tanah. Nah makan itu, Makanya berarti nggak ada. Tapi mungkin kalau kita ngomongin ke yang apa tadi namanya dunia pendidikan, ya, berarti mungkin bisa jadi ya bisa merupakan salah satu Akar solusi. Nah, Solusi apa ya? Solusi yang bisa mungkin supaya menarik generasi-generasi muda untuk lebih tertarik dengan pertanian gitu. Yes. Ada kan sekarang kayak di SMK pertanian Ya, gitu kan. Itu nggak ada. Baru mungkin Nah, sudah mulai ada, terus pertanian itu di rebranding lagi Ya. dengan konten-konten yang lebih muda gitu ya, supaya bisa lebih menarik generasi-generasi muda, generasi-generasi milenial itu juga bisa mungkin. Ya. Kemudian pastinya ya tadi sosial media sih. tuh. Yang paling utama kan, konten karena sekarang orang-orang lebih mudah aksesnya ke situ kan, Mak. Ke sosial media, tinggal scroll aja, udah dapet. Itu tuh dunia lain kita nggak sih? Iya sih. Iya makanya jadi Iya. ketika kita mager di rumah, kita mau lihat pertanian, itu juga kita bisa scroll aja di dunia pertanian dengan tambahan-tambahan informasi yang menarik. Nah mungkin itu juga
bisa menjadi apa, tambahan minat gitu ya, minat untuk generasi muda kita yang at the end harapannya pastinya mereka nggak onggah lagi. Oh iya, sekali, benar. Nah, kalau tadi kita sempat singgung tentang pendidikan juga ya, Mak. Betul. Memang kebanyakan rata-rata dari dulu negara kita baru punya jurusan pertanian itu kan pada saat masuk jenjang kuliah ya. Betul. Jadi jenjang sarjana, Pendidikan tinggi ya. Tinggi, Betul. baru ada pertanian. Ya. Nah, kadang tuh yang lucu memang banyak topik teman-teman yang ngangkat akhirnya kalau misalnya aku mau masuk ke pertanian, sekolahku harus apa ya? Harus ngambil sekolahku tuh harus apa Iya, gitu. benar-benar. Kan aku dulu IPA, kan aku dulu IPS, kan aku dulu bahasa. Masa aku bisa masuk pertanian? Kadang kan sering tuh muncul Iya. pertanyaan kayak gitu kan, Mak. Dan memang kalau kita ngomongin kuliah sekolah tinggi di pertanian juga, kalau yang yang memang teman-teman itu endingnya juga memang tidak berkecimpung langsung dengan pertanian, betul, dengan dengan menanam gitu ya, dengan sebagai bukan pekerja gitu ya, Yes. bukan karyawan, ya mungkin ada sih menurut aku ya, bahwa mereka aku mungkin ketika ini aku bekerja dulu, tapi next nanti Aku waktunya akan. ya bisa jadi seperti itu. Karena kan kita balik lagi yang pertama ya Sobat Rumpi ya, karena butuh modal yang memang mungkin bisa dikumpulkan di masa-masa kerja kita. Iya, Tapi iya. kan at the end-nya kita juga Yang butuh di situ, tadi, iya. gitu. Nah mungkin ketika kita jadi petani, jangan ketika udah di usia 50 tahun jadi generasi muda lagi. Betul. Kalau kita ngomongin tentang visionernya nih, ala visioner ala aku, sebenarnya kalau kita jadi petani itu kayak never ending bisnis nggak sih, Mak? Benar-benar Nggak berhenti karena ada terus gitu, maksudnya selama kita masih punya lahannya ya. selama lahan masih Lahan ada, masih ada. selama musim hujan masih ada, ya kan? Bener. Sama yang jual-jual obat bertani juga masih ada, ya kita masih bisa terus gitu, karena itu nggak akan tergantikan ya. Walaupun karena ada beberapa profesi yang kan endingnya akan tergantikan sama AI gitu ya. Tapi kalau petani tidak tergantikan, tapi terbantu. Bener banget. Jadi Nah, lebih itu mudah. jadi kalau kita ngomongin pekerjaan yang tidak ada matinya gitu, bisa jadi ya. jadi ada terus. Ya, ada terus ya. Kalau untuk teman-teman yang sekarang, ya Taylor udah mulai sedikit kan, udah diganti sama mesin, ya udah diganti sama robot, udah diganti sama AI. Petani dengan robot dan AI mereka malah disupport, dibantu. Ya karena kepemilikan lahan atas nama sertifikat petani itu bukan dari AI kan? Iya nggak sih? Kecuali dijual udah itu doang. Iya benar. Nah, jadi bagaimana caranya untuk kita bisa mempertahankan lahan itu? Ya bisa terus nanam. Jadi kita jadi petani dari sekarang, gitu kan, sampai ntar punya anak, punya cucu, bisa terusin terus. Iya, Kayak jadi gitu. ini tuh kita bisa menambah membuka bukan wawasan ya, jadi membuka pemikiran Sobat Rumpi semuanya. Oh iya bisa jadi ya, sampai nanti aku pensiun aku masih bisa loh menggarap lahan itu gitu. Jadi siapa tahu kan Sobat Rumpi di sini mulai Punya ketertarikan. Betul, punya ketertarikan untuk yuk kita cobain jadi petani gitu ya. Seru banget Iya, emang kita kalau berdua juga mungkin nanti bisa. iya, sambil dengan berjalannya waktu ya kan, sambil kita lihat-lihat, kayaknya Seru seru nih. juga ya, Iya, kita iya. bisa cari lahan di sana gitu ya, yang tadi biayanya masih terjangkau gitu ya. Mungkin ya untuk awal betul juga aku akan mulai kayak kamu, Mak. Aku akan mulai di rumah dulu dengan menanam kebutuhan Iya benar, yang dekat dengan kehidupan juga. Ayo pembahasan gitu ya. Jadi memang ya itu dia untuk supaya kita bisa mengajak kaum milenial generasi muda semuanya yang memang untuk mulai melirik. Yes. Untuk mulai melirik Dunia bukan pertanian sekedar ya. dunia pertanian, tapi terjun Langsung. sebagai pelaku pertanian. Bisa banget. Emang seru sih. Dan saat ini kita tahu
Kalau kita udah banyak dapat support juga Betul. dari pemerintah, contohnya kayak kemarin ketahanan pangan yang sampai sekarang masih masih digaungkan terus-menerus kan Mak sama pemerintah. Terus banyak berita juga yang bilang kalau pemerintahan sudah mulai merumuskan kurikulum pertanian. Maksudnya? Kita tunggu aja bagaimana actionnya. Jadi supaya pertanian ini nggak masuk hanya di pendidikan yang tinggi-tinggi aja. Jadi mulai dari pendidikan dasar ya. Betul. Jadi supaya memori kita nggak cuma tadi nanam kacang hijau doang gitu kan di atas kapas. Supaya memori kita nggak berhenti di situ doang. Gitu. Iya, benar. Salahnya. Pemerintah juga support dengan polisi. Ya, polisi tani ya. Polisi tani gitu ya. Jadi supaya ketika kita sudah masuk, kita sudah terjun, kita sudah sebagai pelaku pertanian itu juga akan mendapatkan arahan dan juga memang kayak tadi, ketika misalnya musim ini ya udah berarti memang tanamnya ini gitu ya, supaya tidak terjadi ketimpangan lain secara teknis di lapangan. Iya. Dan poinnya tentang pengarahan tadi karena banyak para petani yang ada di desa itu kan memang mereka taunya ya lahan udah panen tanam lagi, udah panen tanam lagi, tapi kurang arahan gitu kan. Jadi adanya polisi tani ini cukup membantu ya harapannya ya Mak. Jadi supaya para petani di desa biar bisa lebih terarah, terus mereka tahu nih habis ini ngapain, kayak gitu ternyata salah, kayak gini ternyata bisa membantu, kayak gitu. Ya seru banget. Ya, seru banget. Pastinya harapan kita gimana Mak? Harapan buat aku pribadi pasti mau urban farming. Urban farming dulu kan dari situ dulu sambil cari-cari lahan. Siapa tahu bisa jadi petani ya kan. Jadi sobat rumpi yang ada di rumah semuanya yang memang masih punya waktu banyak gitu ya, yang masih belum rempong sama balita-balitanya gitu ya, bisa coba mulai melakukan urban farming. Siapa tahu ketika melakukan itu punya ketertarikan lebih. betul, punya ketertarikan yang memang itu dia bisa diungkapkan dengan kata-kata ternyata aku suka loh sama ini, aku kan kalau nggak mulai itu nggak akan tahu. Nah, ya kan? Dan tolong banget nih kalau misalnya nanti udah mengarah ke situ boleh tag kita sih ya, Mak pengen join dong rumpinya karena ternyata aku udah membuktikan beneran aku sekarang jadi tertarik gitu. Boleh itu banget. testimoni real gitu Ya, dari mereka. jangan lupa buat sobat rumpi semuanya tetap ikutin obrolan rumpi kita ya. Betul. Karena secara kita kan rangkuman unik Pertanian Indonesia. ya. Iya. Semua hal yang berkaitan dengan pertanian itu mesti kita akan bahas Ya, lebih lanjut juga ya. Yes. Ya. Kita akan ketemu terus sama sobat rumpi, jadi tenang aja, tidak usah rindu, tidak usah kangen, kita pasti ketemu terus ya Mak. Bener, dan memang obrolan kita kali ini lebih fokus di petani ogah jadi petani itu tadi kesimpulannya dan harapan kita dengan tadi ya sobat rumpi semuanya yang udah join sama kita ngobrol-ngobrol di sini juga terbuka wawasannya sehingga mulai bisa jangan-jangan mulai bisa berpikir ulang gitu. Jangan-jangan dia tertarik dengan pertanian gitu. Ternyata mungkin sobat rumpi coba, siapa tahu kan dedi mominya di rumah punya lahan ternyata yang memang selama ini digarap sama orang. Jadi mungkin mulai bisa deh ngomong sama mama papanya ya. Gimana kalau misalnya kita dia lanjutin gitu loh dengan pertanian di orang tuanya gitu. Jadi itu akan mendorong bahwa generasi milenial yang ada di Indonesia itu tertarik dengan ini. Kemudian sobat rumpi semuanya yang sudah melakukan itu bisa mulai ngontenin mulai sharing ya di sosial medianya masing-masing ya kan. Siapa tahu dengan itu juga nambah follower ya kan. Jadi income bertambah kan, ada endorse di sana kemari. Bener banget. Jadi itu bisa kita berpikir lebih jauh lagi, bisa memodifikasi pertanian dengan alat-alat yang tadi yang mulai dengan teknologi. Nah itu otomatis nanti akan merebranding image pertanian yang ada di Indonesia.
Dan syukur-syukur jadi makin banyak Betul. orangnya, jadi makin rame yang care sama dunia pertanian. Ya, Gitu. nah, pastikan itu. Jadi Sobat Rumi semuanya, jangan lupa like Komen? dan juga subscribe di channel kita. Yoi. Karena pastinya kita akan membahas masalah pertanian yang ada di Indonesia lebih dalam nanti di episode selanjutnya. Ya, Oke, Thank you. Cukup sekian. Terima kasih ya, Sobat Robi. Sampai jumpa episode selanjutnya. Yes. Dan dadah. Bye-bye. Stay safe.